Pemirsa yang budiman, jamur sudah banyak dikenal di masyarakat secara luas. Kemudian mudah dibudidayakan dan mempunyai nilai gizi yang tinggi. Sebagai contoh, jamur tiram putih mempunyai kandungan protein sebesar 27%, karbohidrat sebesar 58%, lipida sebesar 4,6%. Cara pembudidayaannya sangat mudah sekali dan dapat ditiru oleh masyarakat petani, ibu-ibu rumah tangga, atau para penggemar jamur. Untuk itu, mari kita ikuti bagaimana cara membuat bibit dan membudidayakan jamur. Dalam pembuatan bibit ada 3 tahap. Pertama, biakan murni, kedua bibit induk, dan ketiga bibit semai. Bahan-bahan untuk biakan murni yang adalah kentang sekitar 100 gram, 10 gram gula pasir, 4 gram agar batang, direndam dengan aquades sebanyak 500 ml. Alat-alat yang digunakan adalah sebagai berikut: tabung reaksi steril, dandang atau autoklaf jika ada, panci, pisau, kain untuk saringan, blender. Cara pembuatan: kentang dikupas, kemudian dicuci dan diiris setebal 1 cm. Irisan kentang direbus di dalam panci sampai air rebusannya berwarna kekuning-kuningan, yaitu ketika kentang mulai lunak. Kentang yang telah lunak bersama-sama dengan air rebusannya di blender sampai halus, kemudian disaring. Filtrat sebanyak 200 ml ditambah dengan gula pasir dan agar-agar. Selanjutnya, semua bahan tersebut dimasak sampai larut. Keasaman dicek dengan ukuran pH 6,8 sampai 7. Jika terlalu asam, perlu ditambah kalsium karbonat sampai pH kembali ke 6,8 sampai 7. Selanjutnya, larutan dimasukkan dalam tabung reaksi sebanyak 10 ml. Tabung ditutup rapat dengan menggunakan kapas atau kapuk yang digulung dan ditutup dengan menggunakan kertas perkamen atau aluminium foil. Apabila tidak ada tabung reaksi, dapat menggunakan botol-botol kecil atau sedang yang ada di rumah yang bersih. Kemudian media dimasukkan ke dalam botol tersebut dan ditutup dengan kertas serapih mungkin. Selanjutnya siap untuk dipanaskan. Selanjutnya, tabung reaksi disterilisasi menggunakan autoklaf jika ada atau dandang selama 15 sampai 20 menit. Untuk autoklaf, suhu sampai 120 derajat Celcius, tekanan 1,1 atmosfer selama 15 sampai 20 menit.
Sedangkan bila menggunakan dandang, dipanaskan selama kurang lebih 2 jam. Setelah selesai sterilisasi, tabung reaksi diambil dan disimpan di tempat yang aman dalam keadaan miring. Dibiarkan sampai membeku. Isolasi harus dilakukan di tempat aseptik atau steril. Alat-alat disterilkan, bisa dibilas dengan alkohol atau yang berupa logam, digunakan dipanaskan ke nyala api spiritus. Tubuh buah jamur yang telah disiapkan dibilas atau disterilkan dengan menggunakan alkohol. Kemudian bagian tubuh buah jamur, yaitu pada ketiak tudung, dipotong dengan menggunakan pisau isolasi steril. Ukurannya kurang lebih 3 mm persegi. Bagian tersebut disebut explant. Kemudian dimasukkan ke dalam media yang telah disiapkan. Ditutup dengan kapas dan kertas perkamen atau aluminium foil. Proses ini dilakukan di atas nyala api lampu spiritus. Contoh dari biakan murni setelah diinkubasi selama 7 hari sampai dengan 15 hari. Terlihat bahwa warnanya putih, itu merupakan miselium yang tumbuh dengan baik. Kemudian contoh berikutnya terlihat pada 3 tabung
warna kuning ke coklat-coklatan agak tua, itu merupakan biakan yang tidak berhasil tumbuh dengan baik atau dianggap gagal. Berikutnya pembuatan bibit induk. Bahan-bahan yang digunakan: 1. Biji-bijian berupa jagung, sorghum atau padi 60%. Kedua, serbuk kayu halus 40%. Ketiga, kapur 1% atau 0,5%. Keempat, gipsum 1% atau 1,5%. Kelima, air secukupnya. Biji-bijian dicuci sampai bersih, direndam selama 24 jam, dan biji yang mati dibuang. Kemudian biji-bijian dikukus sampai agak mekar. Selanjutnya, serbuk kayu dicampur dengan kapur dan gipsum sampai merata. Kemudian biji-bijian dicampurkan ke dalam campuran tadi hingga merata juga. Kadar air yang diperlukan 45% sampai 60%, dengan ciri-ciri jika media tersebut dikepal tidak pecah dan tidak mengeluarkan air. Keasaman berkisar antara 6,8 sampai 7. Selanjutnya, media dimasukkan ke dalam botol atau wadah lain sebanyak 2/3 bagian tanpa dipadatkan. Kemudian ditutup dengan kapas dan kertas. Bisa juga pakai kertas perkamen. Media disusun di dalam dandang atau autoklaf untuk disterilisasi atau dipanaskan. Suhunya untuk autoklaf sekitar 120 derajat Celcius, tekanan 1,1 atmosfer selama 30 sampai 60 menit. Jika dikukus dalam dandang, dilakukan selama kurang lebih 2 jam. Kemudian setelah disterilisasi, didinginkan kembali, dan setelah dingin siap untuk diinokulasi atau ditanam. Inokulasi dilakukan seperti pada inokulasi biakan murni, yaitu bisa dilakukan dalam laminar airflow atau dengan cara sederhana, yaitu di atas meja dan menggunakan alat-alat sama seperti pada biakan murni. Setelah dilakukan inokulasi atau penanaman bibit yang berasal dari biakan murni, selanjutnya disimpan pada suhu 26 sampai 20 derajat Celcius sampai seluruh media
ditumbuhi miselium. Seperti terlihat pada gambar. Kegiatan selanjutnya yaitu pembuatan bibit semai. Adapun bahan-bahannya sebagai berikut. Serbuk kayu halus 90-93% jumlahnya. Bekatul 6-9%. Kapur 1-1,5%. Dan air secukupnya dengan kadar media 45%. Plastik untuk mengantongi media. Ring yang terbuat dari bambu atau dari paralon. Dan karet untuk mengikat. Kapas atau kapuk untuk sumbat. Dan kertas juga untuk menutup kapas atau kapuk. Selanjutnya bahan-bahan yang disediakan yaitu serbuk kayu halus dicampurkan dengan bekatul, diaduk sampai merata. Ditambah dengan kapur, diaduk sampai merata. Terakhir, air ditambahkan ke dalam media tersebut. Diaduk-aduk sampai merata. Kemudian dilakukan pengujian kadar air dengan dikepal sampai tidak pecah kembali. Seperti pada biakan induk, di sini juga pH dicek dengan keasaman sama sekitar 6,8-7. Selanjutnya dimasukkan ke dalam kantong plastik. Sedangkan ukuran kantong plastik dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Bisa ukuran 1 kg atau ukuran 1,5 kg atau setengah kilogram. Yang dicontohkan di sini ukuran 1 kg. Dalam memasukkan ke kantong plastik ini juga dipadatkan. Dalam memadatkan juga harus hati-hati karena bisa menusuk plastiknya akan pecah. Kalau pecah harus diulang. Untuk memadatkan bisa pakai botol atau lainnya. Setelah selesai pemadatan, ring dari bambu atau dari paralon dipasang bagian atas. Maksudnya supaya dalam penanaman bibit induk menjadi bibit semai ini mudah dilakukan. Dan disumbat dengan kapuk atau kapas. Tujuannya supaya terhindar dari mikroba lain yang datang dari luar, dan diharapkan juga ada sirkulasi oksigen yang masuk ke dalam media. Pembuatan media jika telah selesai, kemudian seperti pada pembuatan biakan induk, media tersebut disterilkan. Penanaman dari bibit induk ke media semai dapat dilakukan dengan cara sederhana, yaitu lilin dinyalakan, kemudian alat-alat dan tangan dibilas dengan alkohol supaya agak steril. Dilanjutkan dengan membuka
media dan biakan induk disiapkan, lubangnya diarahkan ke panas api. Media ditusuk dengan batang kayu ukuran kecil. Bibit induk dimasukkan ke dalam media dengan hati-hati. Kemudian disumbat dengan kapas atau kapuk dan ditutup dengan kertas. Dalam pembuatan biakan semai bisa juga dilakukan dengan cara menabur di seluruh permukaan media semai. Diratakan, dipasang ring kembali, kemudian disumbat kapuk dan ditutup dengan kertas. Media yang setelah ditanami biakan semai kemudian disimpan pada rak, disusun dengan rapi, baik secara berdiri atau mungkin bisa sambil ditidurkan. Media ini dibiarkan sampai 30 atau 40 hari. Ini adalah contoh media yang sudah 2 minggu. Kemudian ini adalah yang sudah hampir 30 hari. Dan setelah 40 hari, media ini sudah dipenuhi oleh miselium, siap untuk dibuka bagian atasnya, kemudian dibiarkan seminggu, maka akan tumbuh tubuh buah jamur yang kita inginkan. Usia buah jamur biasanya hanya sampai 3 hari, dan pada hari kedua buah jamur siap untuk dipanen. Bila lebih dari 3 hari, maka buah jamur akan sedikit demi sedikit warnanya berubah, kemudian terkelupas dan akhirnya mati. Pemanenan dilakukan dengan cara mencabut buah jamur, kemudian bagian yang kotornya dibuang dan bagian dari buah jamur itu disimpan secara hati-hati. Buah jamur yang telah dipanen dibawa ke ruangan khusus untuk dilakukan pengemasan dan penimbangan. Selanjutnya, setelah dikemas dan ditimbang, buah jamur tersebut siap untuk dipasarkan. Pemirsa, demikian akhir dari cara budidaya jamur tiram. Dan yang saya pegang ini adalah hasil budidaya berupa jamur segar yang siap dipasarkan. Kemudian ini adalah keripik jamur
Dan ini adalah jamur yang dikeringkan, serta ini adalah pepes jamur yang siap untuk dikonsumsi. Selanjutnya, silahkan pemirsa membudidayakan jamur tiram dan selamat mencoba.